Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya kita ngejelasin ide yang super besar kayak kasih kepada Tuhan ke seorang anak? Hari ini kita bakal bedah sebuah pelajaran sekolah minggu buat cari tahu jawabannya. Soalnya, kadang cara paling gampang buat paham sesuatu itu justru dengan coba ngejelasinnya ke orang lain. Oke, kita mulai dari pertanyaan intinya. Seluruh pelajaran ini sebenarnya berpusat di satu pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi sebetulnya dalam banget. Gimana caranya kita nunjukin rasa cinta kita ke Tuhan? Ini bukan soal perasaan doang loh, tapi soal tindakan. Yuk kita lihat gimana pelajaran ini menjawabnya. Yang menarik, pelajaran ini nggak langsung kasih kita daftar aturan, tapi justru dimulai dari sebuah cerita. Kita diajak masuk ke mobil sebuah keluarga yang baru pulang dari gereja. Nah, disitulah seorang anak bernama Makela ngeluarin pertanyaan yang jadi pemicu semuanya. Jawaban pertama dalam cerita ini ngajak kita ke tempat yang paling kita kenal, gereja. Idenya tuh, kasih kita ke Tuhan itu ditunjukin lewat ibadah yang formal dan keinginan kita buat ada di hadiratnya. Jawaban ini datang dari kakaknya Makailah, Miranda. Menurut dia, bukti kita cinta sama Tuhan itu ya keinginan buat ikut ibadah dan ritual seperti perjamuan kudus. Ini jawaban yang terstruktur banget ya. Fokusnya ke apa yang kita lakuin di dalam gedung gereja. Tapi ternyata Michaela nggak puas cuma dengan jawaban itu. Rasa penasarannya ini yang bikin obrolannya jadi makin dalam. Dia nanya lagi, emangnya gimana caranya ikut perjamuan kudus itu bisa nunjukin rasa cinta kita? Ini momen kunci yang maksa pelajarannya buat ngasih penjelasan lebih dari sekedar jawaban standar. Di sini, bapaknya ngasih penjelasan yang bagus dan simpel banget. Dia nggak bilang itu kewajiban, tapi lebih ke tindakan persekutuan, sebuah cara untuk bareng-bareng sama Yesus. Pergeseran makna dari kewajiban jadi keinginan untuk bersama ini, wah penting banget. Nah dari sini nih, obrolannya mulai keluar dari sekedar lingkup gereja. Kalau kasih itu bukan cuma soal ibadah formal, terus wujudnya dalam hidup kita sehari-hari kayak gimana dong? Disinilah ibunya nimbrung dan langsung memperluas definisinya. Fokusnya digeser, dari yang tadinya cuma tindakan di gereja, jadi tindakan dimanapun kapanpun. Ini poin yang krusial banget, kasih itu bukan lagi sesuatu yang kita lakukan pas hari Minggu aja, tapi jadi sesuatu yang kita jalani setiap hari. Terus gimana caranya menjalani ajaran itu? Pelajaran ini nge-breakdown jadi dua hal praktis. Pertama, ya kita terapin ajaran Yesus dalam perilaku kita sehari-hari. Dan kedua, kita bagiin kasih itu ke orang lain, misalnya dengan ngajak mereka ke komunitas gereja. Dan disinilah momen ahanya datang. Konsep menjalani iman yang tadinya kayaknya abstrak banget, tiba-tiba jadi sesuatu yang konkret dan bisa banget dilakuin sama seorang anak. Ini dia pertanyaan aha dari Makalai. Dia bisa nyambungin ide besar soal kasih dengan tindakan yang super simple yang bisa dia lakuin. Contohnya yaitu ngerangkai bunga. Ini contoh sempurna gimana anak-anak memahami dunia bukan lewat teori, tapi lewat tindakan nyata. Jawaban ibunya simple tapi penuh penegasan. Iya, sekarang kamu ngerti. Ini tuh momen klik yang indah banget, di mana konsep teologi yang gede banget itu akhirnya mendarat dan jadi sesuatu yang nyata dan berarti buat seorang anak. Oke, setelah kita tahu apa yang harus dilakuin, ibadah, hidup yang benar, melayani, sekarang pelajarannya geser ke pertanyaan kenapa. Dan jawabannya sederhana, semua tindakan ini adalah cara kita untuk meneladani Yesus. Terus pelajarannya ngasih 3 contoh yang konkret dan relevan banget buat anak-anak. Coba perhatiin ya, ini udah bukan lagi ngomongin ide abstrak. Ini soal tindakan nyata, nolongin orang, ngasih perhatian ke yang terabaikan, dan ya, memaafkan. Nah, pelajaran yang bagus itu kan nggak cuma ngejelasin, tapi juga bantu kita buat ingat. Bagian selanjutnya dari pelajaran ini fokus ke aktivitas-aktivitas yang dirancang biar pesannya benar-benar nempel di benak anak-anak. Jadi, ada 2 kegiatan utama buat nguatin pelajaran ini. Pertama, ada aktivitas kerajinan tangan buat bikin pengingat visual. Kedua, ada jurnal. Nah, ini buat mendorong refleksi pribadi. Tujuannya, biar anak-anak bisa ngerasa pelajaran ini tuh benar-benar jadi milik mereka. Contohnya, di jurnal ini ada pertanyaan yang langsung dan personal banget. Ini langkah penting loh, karena ngajak si anak buat nyambungin pelajaran sama pengalaman hidupnya sendiri. Jadi pengetahuannya berubah jadi pemahaman yang personal. Tentu aja, semua ini akarnya ada di satu ayat kunci. Ayat inilah yang jadi fondasi seluruh pelajaran, yang rangkum ide bahwa mengasihi Tuhan itu komitmen total, melibatkan hati, jiwa, pikiran, dan juga kekuatan kita. Jadi, kalau kita rangkum, intinya begini. Pelajaran ini ngajarin kita soal sebuah siklus. Kita itu merespons kasih Tuhan dengan kasih kita sendiri. Nah, kasih kita ini diwujudkan lewat 3 cara praktis, ibadah, gaya hidup, dan pelayanan.
Nah, itulah bedah singkat kita kali ini. Dengan cara menyederhanakan ide besar buat anak-anak, pelajaran ini justru ngasih kita kerangka yang kuat banget buat memahaminya juga. Ini jadi bikin kita mikir ya, kalau ternyata mengasihi Tuhan itu bisa sesederhana bantu ngerangkai bunga, jangan-jangan konsep-konsep besar lain dalam hidup kita jawabannya juga sebenarnya ada di depan mata. Terima kasih sudah menyimak.